Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada rekan-rekan dan selamat malam kepada Ibu Dwi Hayu yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya terkait materi artikel ilmiah yang berjudul Kebijakan Penetapan Bahan Bakar Minyak Subsidi Terhadap Kebutuhan Nasional oleh saya sendiri, Yuni Anggriani, dengan program studi logistik minyak dan gas, email yuniriani07@gmail.com. Yang pertama ada abstrak dengan versi bahasa Inggris dan abstrak versi bahasa Indonesia, yang berisi bahan bakar minyak merupakan salah satu material yang harus dipenuhi kepada masyarakat. Proses dalam memenuhi kebutuhan tidak luput dari peran Dirjen Migas dan pemerintah yang mengatur sistem terkhusus pada bahan bakar minyak subsidi. Bagaimana dapat mensejahterakan masyarakat dengan pengurangan subsidi menjadi salah satu isu nasional. Makalah ini berjudul Kebijakan Penetapan Bahan Bakar Minyak Subsidi Terhadap Kebutuhan Nasional. Rumusan masalah dan tujuan penulisan dari penelitian ini adalah kebijakan pemerintah terhadap konsumsi bahan bakar minyak serta penyaluran BBM subsidi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan metode yang digunakan merupakan metode kualitatif dengan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Kata kunci yaitu BBM, kebijakan, kesejahteraan, subsidi, serta penyaluran. Masuk ke bagian pertama yaitu pendahuluan. Bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi merupakan pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada Pertamina sebagai pemegang monopoli pendistribusian bahan bakar minyak yang ada di Indonesia, di mana dalam situasi pendapatan yang diperoleh oleh Pertamina dari tugas untuk menyediakan persediaan bahan bakar minyak di tanah air. Tunjangan bahan bakar subsidi merupakan program pemerintah untuk menolong masyarakat berekonomi rendah demi guna menjalankan kegiatan sehari-hari, baik usaha di bidang transportasi. Dalam hal ini, pemerintah sebagai peran utama dalam mensejahterakan masyarakat harus bisa memikirkan suatu tindakan yang terbaik. Konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia sangatlah tinggi, sehingga pada saat isu nasional menyebar ke masyarakat terkait pengurangan bahan bakar minyak bersubsidi membuat beberapa masyarakat resah. Namun pemerintah selalu menggunakan perhitungan terhadap apa yang akan dilakukan. Dengan sistem yang baik, maka akan berhasil yang baik pula. Subsidi BBM sudah ada sejak era Orde Baru sampai dengan masa pemerintahan masa kini. Pada saat Orde Baru, pemerintah mendapatkan pendapatan yang besar dari hasil ekspor impor minyak dikarenakan saat itu Indonesia sebagai negara pengekspor minyak dengan kualitas light crude oil terbaik. Namun sejak tahun 2003, Indonesia tidak lagi menjadi negara pengekspor minyak sehingga pemenuhan konsumsi subsidi BBM terus menurun tiap tahunnya. Sistem penyalurannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga menjadi hal mendasar dalam keputusan bahan bakar minyak bersubsidi. Dibutuhkan kejujuran yang tinggi agar tak menjadi salah satu alasan pengurangan BBM subsidi yang ada di dalam negeri. Terlebih lagi, alasan pengurangan subsidi BBM dikarenakan ditemukannya kecurangan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Lalu bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan dalam pengurangan bahan bakar minyak subsidi? Semua itu akan dibahas secara tepat oleh pemerintah sendiri serta cara penyaluran yang bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Kedua yaitu metode. Metode penulisan yang digunakan oleh penulis merupakan metode kualitatif dengan berdasarkan landasan teori dan metode pengumpulan data yang penulis lakukan berdasarkan hasil pengumpulan studi pustaka yang didapat dari jurnal-jurnal, dokumen-dokumen, arsip, dan media dokumen lainnya. Lanjut kepada pembahasan. Di bagian pembahasan saya membagikan kasus-kasus menjadi beberapa. Yang pertama yaitu keputusan pemerintah dalam menangani subsidi BBM. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pemberi subsidi BBM terbanyak di dunia kepada masyarakatnya, sehingga pemerintah menetapkan kebijakan untuk menurunkan subsidi BBM dan dialihkan dananya ke peningkatan atau memperluas di sektor yang sekiranya sama atau lebih bermanfaat kepada kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Dirjen Migas, Kementerian SDM memperjelas bahwa pencabutan atau pengurangan subsidi BBM yang ada di Indonesia diikuti oleh beberapa negara seperti Arab Saudi. Dengan alasan skema penetapan ini dapat membuat kestabilan harga BBM yang ada di negara tersebut.
Jenis-jenis bahan bakar yang disubsidikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2004 adalah seperti minyak solar, premium, dan minyak tanah. Sehingga pada tahun 2015 pemerintah memutuskan untuk mencabut subsidi pada premium sehingga subsidinya dipenuh hanya untuk solar dan minyak tanah. Permasalahan tak hanya dari pengurangan target dari pemberian subsidi belum juga sesuai golongan, masih ada saja pihak-pihak ataupun oknum ekonomi kelas menengah ke atas yang masih menggunakan fasilitas dari subsidi. Sehingga itu menjadi alasan terbesar negara untuk mengurangi kebutuhan subsidi di negara karena sangatlah tidak efektif dan membebankan anggaran negara. Yang selanjutnya yaitu perkembangan subsidi BBM di tanah air yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2002 dan 2003, subsidi BBM mengalami penurunan dikarenakan kenaikan harga BBM. Namun hal itu hanya berjalan singkat dikarenakan harga minyak mentah dunia kembali melonjak sehingga diperkirakan pengeluaran pemerintah terhadap subsidi harus meningkat lagi pada tahun 2004. Berdasarkan data yang ada, pemerintah Indonesia banyak mempergunakan subsidi sejak krisis moneter yang mengakibatkan perubahan ekonomi pada tahun 1998. Lonjakan ekonomi yang terus meninggi saat itu membuat angka pengeluaran subsidi terus meningkat. Terlebih lagi saat keadaan krisis moneter, harga minyak mentah dunia terus meningkat dan nilai tukar rupiah terhadap dolar semakin rendah. Alasan utama yang menyebabkan peningkatan konsumsi subsidi BBM dikarenakan meningkatnya konsumsi yang ada di negara Indonesia, sehingga dari faktor tersebut impor minyak mentah juga harus semakin tinggi dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada anggaran dan penyaluran yang tidak sesuai. Berdasarkan sidak dari Badan Pemeriksa Keuangan Negara, bahwa mereka dapat memastikan bahwa telah menemukan sistem pendistribusian atau penyaluran yang tidak sesuai dengan perundang-undangan. Hal ini membuat ketidaktepatan dalam anggaran dan penggunaannya. Pihak penyaluran subsidi BBM memberikan atau mendistribusikan subsidi BBM kepada oknum yang seharusnya tidak menerima subsidi BBM, sehingga pengeluaran subsidi tidak sesuai dengan ketetapan yang sudah dibuat di awal. BPK memeriksa permasalahan ini yang didapatkan dari nilai subsidi JBT yang berdasarkan atas volume verifikasi dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas atau BPH Migas dan Kementerian Keuangan. Hal-hal yang didapatkan setelah pemeriksaan ditemukan bahwa yang pertama yaitu penyaluran bahan bakar minyak subsidi dilakukan tanpa adanya penyaringan golongan ataupun dispenser. Kedua, penyaluran BBM subsidi diberikan kepada layanan umum tanpa ada batasan sehingga melebihi alokasi kuota yang sudah disediakan. Ketiga, penyaluran BBM subsidi menggunakan drum dan jirigen tanpa adanya surat rekomendasi. Keempat, penyaluran BBM subsidi kepada kendaraan berkepemilikan instansi pemerintah dan BUMN ataupun BUMD kepada peralatan industri dan angkutan industri. Dan yang kelima yaitu penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi diperjualbelikan dengan harga yang sama seperti non-subsidi. Hal ini yang harus ditindaklanjuti oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara, karena pada porsi bahan bakar minyak subsidi membutuhkan pengawasan atau pemeriksaan yang akurat, tanggung jawab yang tinggi, dan semua itu sudah diatur dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada pemeriksaan subsidi bahan bakar minyak demi guna mensejahterakan masyarakat. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK bukanlah pemeriksaan sekedar atas pemeriksaan, namun dari hasil pemeriksaan ditemukannya bahwa dari pemeriksaannya menghasilkan volume penjualan bahan bakar minyak yang wajar untuk dibayarkan oleh negara kepada pihak badan usaha penyalur BBM. Nah, pemerintah telah berusaha mempresentasikan besaran nilai subsidi BBM yang telah disalurkan kepada rakyat di seluruh tanah air. Pemerintah juga telah memberikan subsidi BBM kepada rakyat yang sekiranya berhak untuk mendapatkan subsidi, dan tentunya sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku, dengan tujuan penganggaran yang tepat demi mencapai nilai terhadap
kesejahteraan masyarakat. Hal yang menjadi dasar subsidi adalah tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, tindakan BPK untuk mensiasati hal ini disebabkan oleh kemiskinan, karena kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan. BPK perlu melakukan pemeriksaan tingkat kemiskinan karena mengingat kembali pemerintah menargetkan pemberian hak atas subsidi itu kepada rakyat yang kurang mampu. Pada tahun 2014 sampai dengan 2015, tingkat kemiskinan mengalami penurunan sehingga tren nilai subsidi bahan bakar minyak subsidi juga ikut menurun. Hal ini menjadi salah satu peluang pemerintah untuk mengalokasikan dana subsidi bahan bakar minyak yang tidak dipakai sebagai peningkatan di sektor lainnya. Sektor lain berupa dalam bentuk bantuan tunai secara langsung maupun alokasi pembangunan yang masih berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, pemeriksaan atas subsidi memiliki keterkaitan dengan tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan masyarakat. 4, yaitu simpulan. Kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan atas permasalahan ini merupakan kunci dari kesejahteraan masyarakat. Awalnya negara yang sempat mengalami krisis moneter atau krisis ekonomi pada tahun 1998 tetap bisa menstabilkan nilai subsidi kepada masyarakat. Pemeriksaan terhadap pendistribusian juga menjadi alasan faktor kesejahteraan masyarakat lainnya karena dengan terungkap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyaluran, banyak dana yang bisa dialokasikan ke pembangunan kesejahteraan masyarakat di sektor pelayanan umum maupun sektor lainnya. Temuan yang didapati oleh BPK juga mengurangi tagihan kas negara terhadap pihak badan penyalur bahan bakar minyak sehingga pemerintah bisa melakukan penghematan pada pengeluaran tersebut. Pemerintah tak hanya ingin berfokus pada kesejahteraan di bidang subsidi BBM saja, karena arti dari kesejahteraan bukanlah hanya pada pemberian subsidi BBM, melainkan kesejahteraan di bidang pembangunan infrastruktur, pendidikan yang layak, kesehatan rakyat, dan perekonomian yang pantas, sehingga kebijakan pemerintah serta pemeriksaan yang dilakukan sangatlah berketerkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yang memiliki keterbatasan sehingga terdapat rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu penelitian ini dapat menginspirasi pihak-pihak tertentu dengan berdasarkan data yang sudah dilampirkan dalam tulisan penelitian ini. Dan yang kedua, penelitian ini merupakan penelitian yang berdasarkan metode kualitatif dan berdasarkan kajian pustaka dan menggunakan metode analisis sederhana yang tentunya memiliki keterbatasan pada kajian literatur. Penelitian ini juga masih membutuhkan penelitian lanjutan secara empiris di lapangan demi mendapatkan hasil yang lebih akurat dan lengkap. Dan selanjutnya ada bagian daftar pustaka atau data-data yang saya ambil untuk artikel ini. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari presentasi saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.